Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kelompok akan 6. menjelaskan materi kuliah seni budaya lokal yang mengangkat tema tentang hegemoni budaya Indonesia. Kelompok 6. Memiliki 12 anggota. Yang pertama ada Daniel Putra Nugroho, Vicky Darono, Muhammad Naufal, Andika Putra, Rehana Zarinda, Iza Alfiah, Basyasya Rahmah, Anura Dimas, Usama Maulana, Arnold Saputra, Alia Kurnia, Zanuba Syafira, dan saya sendiri Alfredi Musyawiru. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terdiri dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, peralatan, pakaian, hubungan, dan karya seni. Pada era globalisasi ini, budaya yang berciri pada suatu daerah atau bangsa dapat dengan mudah berakulturasi dengan budaya lainnya atau bahkan tergeserkan. Bangsa Indonesia sendiri dalam mengikuti arus globalisasi sedikit banyak sudah melunturkan jati diri bangsa yang begitu kental dengan kesopanan dan budaya timur. Hal tersebut terlihat dengan seringnya orang-orang, terutama remaja Indonesia, keluar masuk klub, diskotik, dan tempat hiburan malam lainnya dengan berbagai perilaku menyimpang yang menyertainya dan sering melahirkan komunitas tersendiri, terutama di kota-kota besar dan metropolitan. Dalam hal ini terjadinya berbagai kasus penyimpangan seperti penyalahgunaan zat adiktif, berbagai bentuk pelanggaran asusila, dan sebagainya. Sesungguhnya terdapat sejumlah pengaruh negara lain yang hingga kini terus membekas di dalam struktur kebudayaan Indonesia, utamanya di dalam sistem pendidikan Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu komponen non-material kebudayaan yang punya peran signifikan dalam melestarikan suatu budaya. Selain pendidikan, mekanisme administratif pemerintahan negara barat yang pernah menjajah Indonesia, yaitu Belanda, juga punya pengaruh tersendiri dalam pembentukan sistem sosial politik Indonesia. Baik, selanjutnya adalah faktor-faktor hegemoni budaya asing di Indonesia. Yaitu faktor yang pertama adalah kurang penguasaan atas perkembangan iptek. Kemudian faktor yang kedua, masyarakat bersifat konsumtif terhadap barang-barang luar negeri. Faktor yang ketiga, masuknya budaya barat dan akulturasi budaya. Kemudian yang keempat, kurangnya kesadaran masyarakat akan memilah budaya mana yang baik dan yang buruk. Yang kelima, munculnya keinginan untuk mencari kebebasan seperti negara-negara barat. Dan yang terakhir, meniru gaya berbusana, rambut, serta gaya hidup yang kebarat-baratan. Produk asing. Mindset tentang kemewahan selalu identik dengan produk asing dan anggapan bahwa produk asing lebih unggul, menjadikan produk asing lebih banyak diburu dan diinginkan. Padahal, banyak produk lokal yang tidak kalah berkualitas. Tetapi, karena pertimbangan gengsi dan prestis, produk lokal sering dikesampingkan. 2. Musik. Dalam bidang musik, budaya barat terlihat sangat berpengaruh bagi Indonesia. Dapat dilihat dari banyaknya aliran musik barat yang masuk ke Indonesia. Contohnya musik rap, rock and roll, reggae, remix, dan sebagainya. Juga terlihat dari lirik-lirik lagu Indonesia yang sering dikombinasikan dengan bahasa-bahasa asing, sehingga membuat masyarakat Indonesia menyukai lagu-lagu barat dan mulai melupakan lagu-lagu daerah. Yang ketiga, fashion. Penampilan orang asing yang berambut pirang, bola mata dengan warna yang tidak biasa bagi orang Indonesia, dan postur tinggi. Hal tersebut diakibatkan karena gen yang dimiliki oleh orang asing dan orang Indonesia berbeda. Orang Indonesia menganggap itu semua sebagai suatu keindahan, dan orang Indonesia meniru itu semua, tanpa memilah apakah itu baik atau apakah itu mencerminkan masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi adat ketimuran. Perilaku konsumtif. Salah satu contoh dari perilaku konsumtif yang sering kita jumpai adalah perilaku para remaja yang begitu terobsesi kepada musik K-pop, drama Korea, akan dengan suka hati mengeluarkan banyak uang hanya untuk sekedar membeli DVD, menonton konser, dan lain sebagainya. Meskipun mereka menabung untuk mendapat
tersebut. Namun hal itu bukanlah hal yang baik karena uang yang begitu banyak dikumpulkan terbuang sia-sia hanya untuk sesuatu yang tidak perlu. Seiring berjalannya waktu, budaya asing dapat memberikan dampak negatif bagi kebudayaan kita, seperti 1. Masuknya paham-paham yang dapat merusak moral bangsa. 2. Lunturnya jiwa nasionalisme. 3. Munculnya sikap individualistik setiap individu. 4. Kesenjangan sosial antar masyarakat. 5. Melunturkan semangat cinta akan bangsa dan budaya sendiri. 6. Gaya hidup bersifat konsumtif. 7. Mencari segala sesuatu yang instan dan mudah. 8. Konsep liberalisme budaya barat mengakibatkan munculnya seks bebas, pornografi, dan lain-lain yang dapat memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat Indonesia. Dan ada pun dampak positifnya. Yang pertama, dapat menguasai iptek. Yang kedua, perubahan data nilai dan sikap. Yang ketiga, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, terjadi akulturasi budaya sehingga tidak mengalami kebosanan budaya karena masyarakat selalu menginginkan hal-hal yang baru. Yang kelima, dapat mengikuti mode pakaian dan gaya hidup yang sedang populer. Yang keenam, penggunaan bahasa-bahasa lain dalam komunikasi dalam meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, munculnya ide-ide baru yang dapat membantu kemajuan iptek. Nah, sebagai solusi, sebaiknya kita juga tidak boleh hanyut terbawa oleh arus globalisasi. Karena jika hanyut dalam arus globalisasi, kita akan kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi, strategi kebudayaan nasional Indonesia yang kita pilih adalah sebagai berikut. 1. Menerima sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, menolak sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Yang terakhir adalah menerima secara selektif unsur-unsur budaya asing yang belum jelas apakah sesuai atau bertentangan dengan kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia. Pengaruh budaya asing terhadap budaya Indonesia ditinjau dari aspek sosiologis dan antropologis adalah telah membuat mental masyarakat Indonesia khususnya di kalangan remaja menjadi rendah yang disebabkan oleh tidak dihiraukannya lagi norma-norma yang berlaku. Selain itu, masuknya budaya asing ke Indonesia telah berpengaruh terhadap pembangunan Indonesia. Pembangunan yang terus berkembang di Indonesia dapat merubah perekonomian di Indonesia menjadi tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia. Baiklah, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan maupun kritik dan saran, sangat dipersilakan. Untuk kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.